Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak ada upload video ya tentang perkebunan kita PPKS 239, dan hari ini kebetulan saya lagi di kebun ya. Dan ada banyak perubahan ya setelah video terakhir kemarin yang kita menggunakan Eksa nih, yang sudah digali paret kemarin, paret cacing. Seperti ini kondisinya. Dan memang kita belum bisa melakukan penanaman ya. Ingat di tempat kita ini lagi musim hujan ya, dan hampir setiap hari itu hujannya deras terus. Jadi seperti inilah kondisi yang habis di Eksa kemarin, kolam kita di sana. Dan untuk pertumbuhan PPKS 239 kita sekarang seperti ini ya. Dan ada aktivitas penambahan pekerjaan lagi. Nah, seperti inilah performa 239 nya di usia 1 tahun. Tanggal 5 nanti masuk usia 1 tahun 1 bulan ya. Seperti inilah keadaannya sekarang. Dan sekarang kita ada Bang Yusran lagi melakukan pemupukan bedengan. Nah, jadi sementara waktu kita manfaatkan dulu lahan kita yang kosong di sela-sela sawit kita ya. Kita buatkan bedengan. Dan sekarang ada Bang Yusran yang selalu aktif nih. Dia lagi memberikan pupuk ini ya, pupuk organik nih untuk tanamannya. Jadi bedengannya sudah ada lebih 30 ya yang dia buat. Nah, sambil jalan-jalan lihat bedengannya, kita lihat juga performa 239 kita. Lama nggak ada upload video ya. Jadi bedengannya pasti banyak yang tanya kenapa pendek, karena kita menyesuaikan ya sama jaraknya. Jarak dari sawit kita, dan nggak boleh terlalu dekat ke batang sawit kita karena perakaran sawit kita sudah mulai menjauh dari batangnya ya. Nah, jadi kita maksimalkan yang ada aja lahannya. Jadi kita buat bedengan seperti ini. Ada yang panjang, jadi kita kondisikan aja di lapangan seperti apa model bedengannya. Ada yang bentuk L, jadi benar-benar kita kondisikan di lapangan ya. Untuk kondisi bedengannya ada yang lurus, ada yang pendek, ada yang panjang. Bang Isran, apa kata-kata hari ini? Anjeli. Apa kabarmu hari ini? Nah, buat teman-teman yang mungkin baru mampir di channel ini, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan jika dirasa konten ini bermanfaat, tolong dibagikan. Nah, kita jalan-jalan dulu, lihat performa 239 kita ya. Lama sekali nih, hampir kurang lebih 1 bulanan ya nggak ada upload video ya. Performanya seperti ini ya. Kayaknya kemarin terakhir kali ngupload video pas ada Eksa ya, kalau nggak salah ya. Sekarang juga lagi musimnya kurang-kurang enak badan nih di tempat saya di Kalimantan, tepatnya di Morabada nih. Lagi musim-musim demam nih. Ini aja belum normal ya badan nih. Cuman saya usahakan pergi cek-cek kondisi tanaman kita dulu. Nah, mulai piringan kita mulai semak lagi guys. Nanti kita turun lagi nih untuk pembersihan piringan nih. Jadi kita kalau piringan tuh kita manual aja ya nih. Performa batangnya 1 tahun, tanggal 5 nanti tepat 1 tahun 1 bulan nih, semak lagi piringan kita. Seperti inilah keadaannya sekarang nih. 239 kita sudah lolos jadi buah. Ini harus kita buang sebenarnya, cuman mengingat kondisi fisiknya juga belum fit nih, jadi ntar kita buang gitu. 239 nya nih mantap, sudah keliling buahnya nih, itu mau dibuang semua nanti tuh. Nah, untuk pisang kita yang kemarin berbuah sudah ada 5 batang yang sudah kita tebang ya. Kita ambil buahnya nih, contohnya bekas kita tebang. Di sana juga ada, sudah kita tebang. Ini baru mulai ya, masih mudah sekali nih pisangnya nih.
kecil. Jadi kalau saya sih asli memaksimalkan ya, maksimalkan lahan. Kalau ada lahan yang bisa saya tanami ya saya tanami. Tuh sudah kita tebang juga. Dan sekarang tinggal ini yang ada buahnya. Ini baru nongol nih. Ini sudah ditebang. Yang depan sini sudah kita tebang juga. Anakannya banyak nih. Tinggal dipindahin aja. Ini ada satu lagi nih. Sudah mulai besar buahnya. Cuman belum tua ya. Lumayan besar, 2 jari lah. Itu masih muda. Ini juga sudah kita panen tuh di dalam bekas kita tebang kemarin. Yang di sini juga sudah kita tebang. Jadi asal nanam aja pasti ada aja yang bisa kita panen. Sambil nungguin sawit, sambil ngerawat pisang. Badan jalan kita seperti ini. Dan kemarin juga sempat saya sulam ya. Artinya sempat saya tambahin tanaman. Cuman tanaman yang saya tambahin kemarin ini saya menggunakan bibit varietas bukan 239 ya, 540 pelepah pendek. Jadi yang saya sulam kemarin ada 6 batang. Saya gunakan varietas 540. Dan kemarin tuh nggak ada bawa HP ya, jadi nggak sempat saya videokan. 239 kita cantik bro. Yang 540 kemarin saya pindah tuh di usia 8 bulan ya. Cuman kita pakai varietas yang pelepah pendek nih. Kita gunakan 540. Seperti ini kondisinya. Jadi benar-benar saya maksimalkan sekali nih lahannya nih. Ini memang tanahnya tanah pasir ya. Jadi kita harus berikan pupuk kohe ayam juga untuk membantu perbaiki tekstur tanahnya ya. Ini pasirnya pasir putih ya. Jadi buat teman-teman yang lagi punya lahan pasir putih seperti ini, jangan ragu ya. Jangan ragu untuk tanam sawit. Karena saya bisa buktikan di lahan pasir seperti ini, kita lihat sendiri hasilnya bisa maksimal kok. Jadi jangan ragu kalau lahannya pasir putih seperti ini. Terus ada yang bilang nggak bisa maksimal. Kalau saya pribadi sih kita coba dulu. Dan saya sudah coba dan buktinya seperti ini. Di usia 1 tahun menuju 1 tahun 1 bulan ya, di tanggal 5 nanti 1 tahun 1 bulan. Dan performanya juga cukup bagus ya. Nih, mantap. Jadi ada 6 batang kemarin yang saya tanam varietas 540. Ingat terlalu jauh jaraknya dari perbatasan, jadi saya maksimalkan aja. Nah di sini juga penuh bedengannya Bang Yusran. Jadi kemarin memang saya arahkan begini ya buat bedengannya. Paling nggak ada jalan lah yang disisa. Jadi kalau mau pakai arko nanti nyelipnya di sela-sela sini aja. 239 kita sekarang. Oke guys, buat teman-teman yang mungkin baru ketemu channel ini, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Dan jika dirasa konten ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu ini tanaman apa di tempat teman-teman. Oh, ini tempat saya kumis kucing ya. Ini obat nih, makanya saya pindah dan saya tanam di sini. Ini kalau orang kencing manis nih, kumis kucing. Nah yang belakang begini ya, sawah. Ini belum kita taruh ikan juga, belum yang kita buat kemarin. Tuh ada ikannya di sana tuh, ngamuk. Ini ada nanas, benar-benar
full tanaman nih, apa aja kita tanam selama masih kecil dia. Ini kemarin yang sisa puradan. Jika musim hujan di tempat saya selalu mengaplikasikan puradan ya. Dan yang terserang kumbang tanduk kemarin sudah membaik. Nih, yang pernah dikiret kumbang tanduk. Ini dia. Nih hasilnya saya patahkan, saya buang. Ini masih ada puradannya nih. 2 batang kemarin yang kena kumbang tanduk. 1 batangnya di ujung sana. Kita cek sekalian ya. Jadi kalau ada teman-teman yang sawitnya terserang kumbang tanduk, saran saya cepat berikan puradan ya. Terus apabila ada pelepah yang sudah rusak, segera dibuang. Jangan sayang. Buang aja pelepahnya, patahin aja. Nah, ini kemarin yang terserang juga. Ini bekas pelepahnya saya buang. Memang riskan sekali di sini ya, kumbang tanduk. Cari jalan masuk dulu, guys. Nah, ini dia. Oh, kumbang tanduknya sudah mati, bro. Ini kita ambil ya. Ini bukti bahwa kumbang tanduk itu memang mati ya. Apabila kita cepat melakukan penanganan ya terhadap sawit kita nih. Udah TKO dia. Saya gunakan puradan kemarin. Oke. Buat teman-teman yang lagi rawat TBM-nya ya, semangat. Semangat selalu merawat TBM-nya. TBM ini kita sakit-sakitan dulu. Hanya 28 bulan kok. Nggak terasa, saya pun juga nggak nyangka sudah setahun lebih nih, setahun 1 bulan di tanggal 5 nanti, dan perkembangannya alhamdulillah. Jadi pesan saya, jangan ragu kalau tanahnya tanah pasiran putih seperti ini. Jangan pernah ragu untuk menanam. Jangan mau ditakutin sama kata orang, katanya susah jadinya, kuning lah, apalah. Intinya semangat, buktikan kalau kita bisa. Oke guys, mungkin videonya cukup sampai di sini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.